Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 4 ataupun materi dari kelompok saya sendiri mengenai kreativitas dalam jurnalisme, menggabungkan creative writing dengan penulisan berita dan artikel. Baiklah teman-teman, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Baiklah teman-teman, di pembahasan pertama ini saya akan membahas mengenai creative writing. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya mengenai creative writing ini, karena creative writing ini adalah tulisan kreatif yang dimana seorang penulis menuliskan ide-ide baru, inovatif, yang menghibur, berguna, dan juga mencerahkan bagi para pembacanya. Nah, dalam teknik penulisan creative writing ini, dalam segi berita ataupun artikel ya teman-teman, mempunyai teknik sendirinya gitu, kayak dalam bentuk berita. Dalam bentuk berita, teknik creative writing ini kayak yang pertama, dia harus mempunyai lead yang menarik, menyampaikan alur ceritanya yang sesuai, deskripsi yang ditayangkan itu hidup, penggunaan dialog, perspektif orang pertama, detail emosional, variasi kalimat, serta gaya bahasa yang unik. Itu dalam teknik penulisan creative writing dalam bentuk berita. Tapi kalau dalam bentuk artikel itu beda lagi teman-teman. Kayak dia harus memiliki narasi yang menarik, pengulangan deskriptif, dialog dalam kutipan, emosi dan juga kepribadian yang mereka tuliskan, gaya bahasa dan juga diksi, variasi dalam kalimatnya, sudut pandang, konsistensi, serta memberikan solusi dan juga ending yang menggena gitu, yang mengena bagi para pembacanya. Selain itu, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan keterampilan kita dalam penulisan kreatif ini? Nah, yang pertama yakni kita harus memahami aturan bahasa dan juga tata bahasa dari cara kita menulis. Yang kedua, kita harus melakukan latihan menulis setiap hari karena latihan menulis itu sangat penting bagi para penulis creative writing. Yang ketiga, yakni biasakanlah untuk membaca karena dengan banyaknya kita membaca, kosakata kita itu bisa menjadi lebih beragam ataupun banyak. Yang keempat, mulailah latihan menulis jurnal. Kayak gitu teman-teman. Bisa kita melatih menulis jurnal sehari-hari. Tidak harus jurnal ilmiah terlebih dahulu. Kita bisa menulis jurnal sehari-hari ataupun kayak keseharian kita dijadikan jurnal. Kayak gitu teman-teman. Yang kelima yakni koreksi. Nah, setelah kita menulis jurnal, kita mengoreksi tulisan kita itu teman-teman. Jadi kayak ada nggak sih penggunaan kata yang tidak sesuai? Ada nggak sih penggunaan kalimat yang emangnya harus tidak digunakan di situ? Kayak gitu teman-teman. Dalam meningkatkan keterampilan kita dalam menulis creative writing ini, ada proses pembuatan creative writing. Yang pertama yakni kita harus menentukan tujuan awal kita menulis gitu teman-teman. Selain itu kita harus mengembangkan ide yang telah kita dapatkan dalam struktur kita supaya menulis creative writing ini. Selanjutnya, menggunakanlah bahasa yang kreatif. Selain itu, mengembangkan struktur tulisan kita dalam creative writing ini. Menggunakan imajinasi kita. Selain itu kayak menggunakan imajinasi kita, mengedit tulisan setelah tulisan selesai, membuat judul yang menarik, serta kita harus berlatih menulis dengan rutin gitu teman-teman. Selain itu, ada juga unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam creative writing ini. Yang pertama yakni kreativitas. Seorang penulis creative writing harus memiliki unsur yang kreatif karena yang terbarukan. Karena supaya apa? Karena creative writing ini harus memiliki unsur yang kreatif dalam penulisannya gitu teman-teman. Selanjutnya memiliki bekal kemampuan bahasa yang baik.
Jadi bekal kemampuan bahasa juga menjadi salah satu kunci supaya penulisan creative writing ini bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga yakni bekal kemampuan sastra. Bagi seorang penulis, bekal kemampuan sastra itu baik itu yang mendasar itu sangat penting dan sangat membantu bagi seorang penulis creative writing gitu teman-teman. Selain itu, dari unsur-unsur ini juga creative writing juga kita harus melakukan perbaikan. Jadi kayak kalau kita menulis creative writing pasti ada namanya itu kesalahan. Tidak mungkin dalam menulis itu tidak ada namanya kesalahan gitu teman-teman. Kesalahan umum dalam creative writing ini kayak kita terlalu mendeskripsikan cerita yang kita tuliskan, terlalu banyak pengulangan kata yang harusnya tidak harus kita mengulang gitu kata-kata yang kita tulis itu. Tidak menciptakan karya yang orisinal kayak gitu. Karena kan creative writing itu harus memiliki kreativitas, harus orisinal gitu, harus original dalam tulisan kita gitu teman-teman. Kita tidak membuat plot yang menarik. Jadi kesalahan umum itu kayak tidak membuat plot yang menarik itu sangat bisa dibilang fatal juga gitu teman-teman dalam penulisan creative writing ini. Selain itu, kesalahan umum dalam creative writing ini tidak memuat imajinasi yang baik. Jadi imajinasi itu perlu juga dalam penulisan creative writing ini gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.